Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat belajar untuk kalian semua. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, semangat, dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dijelaskan secara indah dalam surah Al-Hujurat yang akan kita pelajari bersama hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa agar ilmu yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan manfaat. Silahkan teman-teman ikut membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita pahami terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Melalui video ini, kalian diharapkan dapat membaca surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan tartil, sekaligus mengenali hukum tajwid yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kalian juga akan belajar memahami pesan-pesan penting yang terkandung dalam dua ayat tersebut, yaitu tentang makna persaudaraan, pentingnya mengendalikan diri, serta bagaimana bersikap husnuzon atau berprasangka baik. Tidak hanya itu, kalian juga akan mengenal lebih dalam tentang bentuk-bentuk persaudaraan dalam Islam, serta bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai ini, harapannya kita semua dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan, serta lebih menjaga hubungan baik dengan sesama. Mari kita mulai dengan surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbicara tentang pentingnya persaudaraan atau ukhuwah. Mari kita membaca ayat ini dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dalam ayat ini, ada beberapa kaidah tajwid yang perlu kita perhatikan. Misalnya, pada lafal al-mu'minun terdapat hukum bacaan alif lam komariah, karena alif lam bertemu dengan huruf mim. Kemudian, ada hukum bacaan ikhfa, yaitu pada lafal ikhwatun fa aslihu, karena adanya tanwin yang bertemu dengan huruf fa, dan mad arid lisukun pada lafal turhamun. Pesan utama dari surah Al-Hujurat ayat 10 ini sangat jelas bahwa semua orang mukmin adalah bersaudara karena memiliki ikatan keimanan dan kelak akan kekal di surga. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk mendamaikan saudara-saudara kita yang berselisih dan saling membantu dalam kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkannya melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Hadis ini semakin menguatkan pentingnya persaudaraan dan saling tolong-menolong di antara umat muslim.
Persaudaraan atau ukhuwah ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan diikat oleh akidah tauhid. Perbedaan bangsa, suku, adat, istiadat, atau warna kulit tidak menjadi penghalang dalam menjalin persaudaraan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Jenis ukhuwah yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Indonesia sebagai negara yang kaya akan ragam agama, budaya, dan adat istiadat memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda, kita tetap satu. Semboyan ini menjadi alat pemersatu bangsa kita, mencegah terjadinya perpecahan akibat perbedaan. Sekarang mari kita beralih ke surah Al-Hujurat ayat 12 yang membahas tentang kontrol diri atau yang disebut mujahadah an-nafs dan berprasangka baik atau yang sering disebut dengan husnudzon. Mari kita membaca ayat ini dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sama seperti ayat sebelumnya, ada banyak kaidah tajwid dalam ayat ini. Contohnya, mad tabi'i pada kata alladzina, mad badal pada amanu, dan qalqalah pada kata ijtanibu. Dan ada juga idgham mutamassilain pada kalimah yaghtab ba'dukum. Dan ada juga ikhfa syafawi pada kalimat ba'dukum ba'da. Dan yang terakhir ada idgham bigunah pada kalimat an ya'kula. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini terdapat 3 larangan utama. Yang pertama, kita dilarang berprasangka buruk atau su'udzon. Yang kedua, kita dilarang mencari-cari kesalahan atau aib orang lain. Dan yang ketiga, kita dilarang bergunjing atau berghibah. Ghibah adalah membicarakan hal yang dibenci oleh saudara sesama muslim. Ayat ini turun terkait kisah sahabat Salman Al-Farisi yang digunjing karena kebiasaan tidurnya setelah makan. Larangan berprasangka buruk ini diperkuat pula oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya berbunyi, jauhilah olehmu berburuk sangka, karena berburuk sangka itu termasuk perkataan yang paling dusta. Dan jangan buruk sangka, jangan mencari-cari kesalahan orang lain,
dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Sebagai orang beriman, kita diwajibkan untuk selalu berhusnuzon atau berprasangka baik. Ada 3 bentuk husnuzon, yaitu diantaranya: pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti berprasangka baik terhadap semua yang Allah berikan kepada kita. Semua nikmat harus disikapi dengan baik sangka, karena kehidupan dunia adalah ujian, dan semua takdir pasti akan ada hikmahnya. Kedua, yaitu husnuzon kepada diri sendiri. Artinya, berprasangka baik terhadap kemampuan diri sendiri, senantiasa percaya diri dan optimis, serta tidak menyalahkan diri sendiri saat menghadapi masalah. Ingatlah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yang terakhir yaitu husnuzon kepada orang lain. Ini berarti berprasangka baik terhadap semua orang, tidak memiliki pikiran bahwa orang lain akan bermaksud buruk kepada kita, dan senantiasa selalu berpikir positif. Setelah memahami kandungan surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai-nilai seperti kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan memiliki banyak sekali hikmah dan manfaat yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat kontrol diri diantaranya menenangkan hati dan menahan hawa nafsu, membentuk pribadi sabar dan bertanggung jawab, serta menjauhkan diri dari dosa. Prasangka baik menumbuhkan sikap optimis, menjauhkan dari iri dan curiga, serta menciptakan lingkungan yang positif. Persaudaraan membangun solidaritas, mempererat silaturahmi, dan menjadi dasar kuat untuk mewujudkan masyarakat damai dan adil. Dengan menerapkan ketiga nilai mulia ini dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Demikianlah pembahasan kita mengenai kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan menginspirasi kita untuk selalu mengamalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.